Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di series video pemanfaatan AI di 5 fungsi administrasi perkantoran, di mana pada video ini kita akan membahas bagaimana pemanfaatan AI secara spesifik pada fungsi rutin administrasi perkantoran. Oke, seperti kita ketahui bahwasannya fungsi rutin merupakan fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran dan juga keterampilan yang setidaknya meliputi aktivitas seperti pengarsipan, penggandaan, baik itu untuk penggandaan dokumen digital, dokumen fisik maupun barang. Nah, kemudian kita juga telah mengetahui di video sebelumnya bahwasannya ketika kita menjadi staf administrasi, setidaknya kita akan menghadapi beberapa aktivitas rutin, yaitu pencatatan, pengarsipan, serta penggandaan. Bagaimana pemanfaatan AI untuk bisa membantu pekerjaan kita di masing-masing aktivitas pada fungsi rutin ini akan kita bahas di video kali ini. Pertama, di bagian pencatatan, kita bisa menggunakan AI seperti Otter.ai, kemudian chatbot yang diprakasai oleh platform Talk2, serta Grammarly. Sementara pada aktivitas pengarsipan, kita bisa memanfaatkan tools seperti Google Gemini, SID, serta Microsoft OneDrive AI Powered Search. Dan yang ketiga, untuk aktivitas penggandaan, kita bisa memanfaatkan tools AI seperti Velebit.ai, DexConnect, dan juga yang lain-lain. Di bagian aktivitas pencatatan, kita di dalam video ini akan mengupas apa itu Otter AI, chatbot powered by Talk2, serta Grammarly. Baik, saya akan membagikan yang pertama yaitu Otter.ai. Jadi Otter.ai ini merupakan tools yang dapat kita integrasikan kepada platform meeting online. Semisal ada Zoom, kemudian juga Google Meet. Teman-teman tinggal melihat di organisasi nanti, teman-teman akan lebih sering menggunakannya itu platform meeting apa. Semisal di case kantor saya saat ini, yaitu menggunakan Google Meet. Sehingga kita bisa memanfaatkan AI ini untuk kita integrasikan ke Google Meet. Teman-teman bisa mengakses di otter.ai, nanti bisa ditulis saja di source bar-nya. Nah ini ya, selain tadi di Google Meet dan juga Zoom, teman-teman juga bisa mengaktifkan atau mengintegrasikannya ke Microsoft Teams. Oke, langsung saja kita praktikan. Pertama kita bisa melakukan sign in atau login terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita bisa mengintegrasikannya dengan email di kantor kita, atau mungkin teman-teman bisa mencobanya menggunakan email pribadi masing-masing. Nah, di sini saya praktikkan, saya menggunakan email kantor saya saat ini. Nah, setelah kita proses, kita bisa ketik join ya. Di sini kita menggunakan yang berbasis free terlebih dahulu untuk mengeksplor. Baik, ketika teman-teman sudah mengaktifkan Otter.ai ini kepada platform meeting online-nya, nanti teman-teman bisa ke dashboard Otter.ai dan tampillah contoh dari hasil transkrip meetingnya seperti ini ya. Nanti akan langsung diberikan keyword, kemudian juga speakernya atau orang-orang yang berbicara di meeting tersebut itu ada siapa saja. Nanti ada transkripnya seperti di bawah ini, dan teman-teman jangan khawatir ya. Apakah Otter AI ini sudah mendukung bahasa Indonesia? Jawabannya sudah. Nanti teman-teman tinggal bisa mengaktifkan di bagian settingnya, dipilih bahasanya itu yang bahasa Indonesia gitu. Nanti untuk transkripnya akan menyesuaikan dari speakernya itu berbicara bahasa apa. Nah, misal ada orang yang tipikal kalau berbicara itu campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, maka nanti di bagian transkripnya ini tuh akan
menjadi bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris juga. Kurang lebih seperti ini untuk contoh hasil transkrip dari meeting di otter.ai. Teman-teman bisa scroll ke bawah, kemudian nanti kita bisa menganalisis. Nah, kira-kira rangkuman dari meeting yang telah kita jalankan itu apa? Misalnya ada action item. Nah, ini juga sudah di-generate oleh otter.ai dan seterusnya. Kemudian secara outline, kesimpulannya apa saja yang dibahas di dalam meeting tersebut. Nah, nanti teman-teman bisa dibantu oleh otter.ai ini. Nah, tentu ini akan sangat membantu ya proses berjalannya meeting supaya menjadi meeting yang produktif. Dan tentu teman-teman ketika mempelajari administrasi perkantoran, pasti kita membahas yang namanya no to land. Nah, sehingga sekarang sudah ada otter.ai, teman-teman tidak perlu mencatat no to land-nya itu secara manual mulai dari awal sampai akhir, tapi teman-teman juga bisa memanfaatkan tools seperti otter.ai ini. Kemudian, bagaimana kalau misal meetingnya dilakukan secara offline? Nah, apabila diperbolehkan, meeting tersebut bisa dilakukan dengan cara direkam dengan suara. Nah, nanti rekaman itulah yang akan kita coba analisis. Menggunakan tools apa? Menggunakan tools namanya NoteGPT. Nah, teman-teman bisa ke NoteGPT, kemudian di sini ada bagian upload. Nanti kalau sudah sign in dan seterusnya ya, nemu yang namanya notegpt.io. Nanti file audionya bisa diupload dan nanti kita akan dirangkumin oleh NoteGPT ini kira-kira apa saja pembahasan di dalam rekaman audio tersebut. Oke, kita kembali lagi ke otter.ai. Nah, setelah nanti teman-teman bisa merapikan hasil summary dan juga transkrip meetingnya, nah selanjutnya kita bisa membagikan catatan ini kepada orang-orang yang berkepentingan. Nah, nanti bisa diklik share saja. Kemudian nanti dalam bentuk link atau mungkin kalau teman-teman di kantornya suatu saat menggunakan Slack, nah ini langsung bisa kita ketik di post to Slack. Nah, untuk langkah selanjutnya nanti teman-teman boleh ya untuk mencoba-cobanya juga. Oke, demikian untuk pembahasan tool otter.ai. Nah, selanjutnya kita melakukan pencatatan dengan chatbot yang diprakarsai oleh platform namanya Talk2. Oke, ini adalah gambaran dari aplikasi Talk2 atau platform Talk2. Sebenarnya mereka punya banyak fitur. Contohnya yang ada beberapa di menu produk ini ya, ada live chat, kemudian knowledge base, kemudian ada kontak atau CRM, kemudian ada chat page, serta ada AI assist. Di bagian chatbot yang diprakarsai oleh Talk2 ini, contohnya adalah teman-teman nanti bisa klik di We Are Here. Nah, ketika kita memilih tadi ya, We Are Here, kita bisa melakukan percakapan dengan mereka. Nah, nanti bisa ditulis saja pertanyaannya apa, kemudian Talk2 ini akan langsung menjawab melalui teknologi AI mereka, yaitu namanya Apollo. Kita pun sebagai individu-individu bahkan organisasi juga bisa mendevelop live chat yang kita integrasikan dengan AI, atau artinya kita mendevelop ini ya, chatbot gitu dengan bantuan AI. Cara detailnya seperti apa? Nanti teman-teman tinggal sign in saja pada Talk2 dan nanti saya juga akan menginformasikan ya untuk detail penggunaan AI di Talk2 ini seperti apa. Nah, teman-teman bisa cek di bagian deskripsi video ini, oke? Kemudian yang ketiga ada Grammarly. Oke, setelah kita menuju ke website grammarly.com, spesifiknya ke bagian AI Writing Tools atau Letter Generator, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian teman-teman silakan untuk mengisi bagian-bagian yang ada. Pertama adalah enter target audience. Nah, kita tulis ini ya nama orang atau nama instansi penerima surat kita nanti. Nah, kita ketik misalkan di sini adalah Bapak Yunanda, Magister Sains gitu ya. Nah,
Beliau adalah Kepala Pengadaan Barang Pemerintah Kota Bandung misal. Kemudian kita continue. Nah, kemudian di sini ada bagian provide key details. Tuliskan deskripsi dari surat kita, itu maunya seperti apa. Kemudian jangan lupa pertimbangan untuk apakah suratnya ini tuh ditulis sepenuhnya formal atau rada-rada kasual mungkin. Kemudian juga kita tulis ya, header dari perusahaan kita itu bagaimana. Nah, ini sebagai contoh, tadi saya sudah menyiapkan surat saya adalah surat penawaran barang berupa laptop dan printer. Tulis surat dalam bentuk surat formal dan arahkan supaya penerima surat dapat menerima tawaran yang saya kirim nantinya. Kemudian kantor saya adalah PT Jaya Abadi misalkan, beralamat di Jalan Mawar nomor 30 Kota Bandung, Jawa Barat ya. Dengan alamat website www.jayaabadi.co.id. Jangan lupa tulis surat dalam bahasa Inggris dan diberi header. Nah, untuk bahasanya nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Di sini kita coba dengan bahasa Inggris, kemudian kita klik create letter. Oke teman-teman, mohon maaf sepertinya Grammarly-nya sedang error ya, tapi nanti teman-teman boleh mencoba dengan cara mengklik create letter ya. Nanti akan ada hasilnya dan kita bisa mengadjust sedikit untuk finalisasi dari surat yang kita kirim. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian pengarsipan. Nah, di bagian pengarsipan ini kita bisa menggunakan tools seperti Google Gemini, SID, serta OneDrive. Nah, untuk Google Gemini kita akan mempraktikkan ya. Nah, ini adalah gambaran Google Gemini. Teman-teman bisa ketik aja ya, gemini.google.com. Nah, kemudian jangan lupa di bagian setelan, nanti ada yang namanya ekstensi. Di bagian ekstensi ini teman-teman bisa mengaktifkan beberapa hal, terutama adalah Google Workspace. Akan tetapi sebagai catatan, barangkali ketika teman-teman menggunakan email organisasi atau email sekolah atau universitasnya, biasanya untuk bagian extension ini tuh tidak muncul karena memang di bagian admin kantor atau sekolah atau universitas kita hal tersebut tidak diaktifkan. Nah, ini karena berkaitan dengan sekuritas informasi yang ada di Google Workspace kita ya. Jadi teman-teman untuk mencobanya bisa menggunakan email pribadi atau yang ekstensi gmail.com. Kemudian kita bisa mengeksplor fitur-fitur yang ada di Google Gemini ini. Nah, misalkan kita buat percakapan baru. Kemudian di sini kita calling ya Google Drive. Carikan informasi terkait course manajemen perkantoran untuk guru MPLB di drive saya. Nah, jangan lupa ya, keywordnya adalah kita mengcalling Google Drive. Nanti kita akan dibantu oleh Gemini ini untuk mengolah informasi berdasarkan informasi yang kita cari. Nah, di sini jawaban Google Workspace adalah I couldn't find any information related to course management office for MPLB teachers in your Google Drive. Tetapi setidaknya ada beberapa informasi penting berkaitan dengan
course manajemen perkantoran atau untuk guru MPLB ini ya. Nah, di sini ada berita acara workshop MGMP OTKP. Nah, mungkin tadi saya salah callingnya tidak spesifik karena saya menggunakan MPLB dan ternyata yang di drive saya ini adalah OTKP. Setidaknya kita sudah dibantu untuk mencari informasi dengan Google Gemini ini ya, di Google Drive kita. Jadi teman-teman bayangkan kalau kita sudah bekerja di Google Drive itu informasinya sangat luas dan kita bisa menjadikan Google Drive tersebut sebagai knowledge base management kita. Nah, sewaktu-waktu kita membutuhkan informasi dan butuhnya cepat, daripada kita susah-susah ya mempelajari file satu persatu atau mencari file satu persatu di Google Drive, kita bisa meminta bantuan Google Gemini untuk mencarikan informasi dengan cara mengcalling Google Drive ini. Gitu. Oke, selanjutnya kita bahas ke SID. Nah, ketika kita ngomongin pengarsipan, kemarin sudah kita jelaskan contohnya adalah OCR, atau biasanya kita sebut dengan scan QR. Nah, teman-teman bisa menggunakan platform namanya SID, nanti bisa diketik saja ketika sudah sign in, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini ada yang namanya link. Nah, teman-teman bisa memperpendek link, kemudian nanti kita juga bisa mengenerate QR code-nya melalui SID ini ya. Bahkan kita juga bisa membuat microsite dan ini bisa kita gunakan juga sebagai tools pengarsipan ya, pengarsipan dokumen digital. Nanti teman-teman bisa coba-coba penggunaan microsite ini seperti apa. Oke, yang ketiga ada OneDrive AI Power Source. Nah, sebagai informasi, kalau di perusahaan-perusahaan itu biasanya ada perusahaan yang menggunakan Google Workspace, ada juga yang menggunakan Microsoft Office ya. Ketika kita menggunakan Microsoft Office, maka kita bisa menggunakan tools OneDrive untuk penyimpanannya. Tetapi mohon maaf, saya tidak bisa menunjukkan OneDrive ini karena di keseharian tempat saya bekerja biasanya itu menggunakan Google Gemini. Tetapi fiturnya kurang lebih sama dengan Google Drive, hanya saja akan ada beberapa fitur sedikit advance daripada Google Drive ketika kita mencari informasi dan lain sebagainya di OneDrive. Oke, kita akan lanjut ke penggandaan dokumen. Nah, di sini setidaknya ada dua contoh, yaitu Velebit AI dan juga DexConnect. Kemudian, barangkali teman-teman juga punya informasi lain untuk tools AI di bagian penggandaan ini. Teman-teman boleh ya coba tulis di kolom komen supaya nanti kita bisa belajar bersama-sama. Nah, pertama kita akan bahas yang namanya Velebit.ai. Velebit.ai mungkin belum cukup familiar di kita, apalagi di Indonesia. Namun sebenarnya penggunaannya itu sangat bermanfaat. Nah, ketika kita ngomongin penggandaan, baik itu dokumen maupun barang ya di perusahaan kita mungkin, nah kita bisa dibantu dengan tools AI. Di sini mereka namanya adalah duplicate detection. Di sini kita bisa mendeteksi dan juga mengeliminasi barangkali ada foto-foto, dokumen-dokumen atau listing yang mereka itu terduplikat gitu. Nah, biasanya kan hal semacam ini akan menyita kuota drive kita ya. Nah, kita bisa menghapusnya. Kemudian memang fiturnya ini ada apa saja? Nah, contohnya contohnya adalah di sini nanti kita bisa melihat ya, barangkali di kantor kita sebenarnya itu apa sih yang perlu mulai dipertimbangkan gitu berkaitan dengan adanya duplikasi dan lainnya. Kita bisa menggunakan tools AI ini, tetapi untuk detailnya seperti apa, nah nanti barangkali teman-teman bisa lebih mengeksplor lagi ya dengan mengeklik Let's Talk ini untuk bisa mengetahui lebih dalam sebenarnya fitur duplikat detection oleh Velebit.ai ini fungsinya seperti apa. Bahkan yang terpenting di sini ada optimize SEO by eliminating duplicate content. Ketika kita menjadi staf administrasi, mungkin kita juga akan dimintain tolong tuh untuk menulis beberapa artikel di website kita.
Tetapi apabila di website tersebut ternyata sudah ada artikel yang sebenarnya kontennya kurang lebih sama, nah kita bisa menggunakan Validate.ai ini untuk mengeliminasi konten-konten yang sekiranya terduplikat gitu. Kemudian untuk tools yang kedua ada DexConnect, yaitu software yang bisa kita integrasikan ke beberapa platform ya, semisal bisa ke Microsoft, bisa juga di Apple, dan teman-teman juga bisa mengintegrasikannya itu by phone. Nah, untuk lebih detailnya, penjelasan dari DexConnect ini itu adalah suatu AI yang mereka itu mengintegrasikan kecanggihan machine learning ya, nanti untuk bisa menangkap dan juga mengelola dokumen secara otomatis. Kemudian dengan DexConnect ini nantinya proses pengelolaan dokumen itu bisa menjadi lebih efisien dan juga akurat. Kemudian juga bisa mengurangi kesalahan manusia dan juga meningkatkan produktivitas. Nah, di DexConnect ini nantinya kita dapat mengintegrasikan berbagai sumber dokumen ya, seperti email, kemudian folder file, printer, atau mungkin browser web, serta bisa mengklasifikasikan dan mengekstrak informasi penting dari dokumen tersebut. Kemudian DexConnect ini tuh juga dirancang loh untuk memudahkan alur kerja dokumen di perangkat kita atau di komputer kita, sehingga ini bisa menjadi mungkin ya alternatif solusi yang ideal untuk bisnis yang sering berurusan dengan berbagai jenis dokumen berulang. Nah, kata kuncinya adalah berbagai jenis dokumen berulang, karena ini nantinya akan berkaitan dengan penggandaan dokumen. Misal teman-teman bekerja di bagian finance, tentu teman-teman akan sering ya mengeluarkan dokumen yaitu surat pembelian atau mungkin faktur gitu. Nah, otomatis dari satu faktur itu nanti akan sering kita duplikasi untuk perusahaan-perusahaan yang berbeda, tentunya dengan komponen isi yang berbeda ya. Nah, bagaimana bisa mengelola ini dengan efektif dan efisien? Kita bisa menggunakan bantuan DexConnect ini. Oke, baik teman-teman, saya rasa sudah cukup ya untuk pemaparan pemanfaatan AI di bagian fungsi rutin. Kalau teman-teman ada tambahan informasi tools AI, teman-teman bisa tulis ya di kolom komen supaya nanti kita bisa bantu eksplor lebih lanjut. Kemudian kalau teman-teman masih kepo, bagaimana cara kerja secara lebih mendetail lagi dari tools yang tadi telah saya sebut, teman-teman juga bisa request di bagian komen. Nanti akan saya pertimbangkan untuk saya buatkan tutorial secara lebih mendetail ya. Mohon maaf, mungkin di video ini saya tidak bisa terlalu mendetail menjelaskan satu persatu toolsnya karena keterbatasan waktu. Dan semoga yang singkat ini bisa bermanfaat. So, thank you sudah menyimak. Jangan lupa tunggu video selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.